Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Alfianti, NIM 184 dari Prodi Perbankan Syariah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan lagi untuk materi selanjutnya, yaitu adalah materi di pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-7. Materi pertama itu adalah non-linear. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan bentuk umum, yaitu fungsi non-linear adalah hubungan matematik yang kalau digambar bakal membentuk garis lengkung. Ciri utamanya, variabelnya punya pangkat lebih dari 1. Ada 4 jenis yang paling sering kita temui di ekonomi, yaitu fungsi kuadrat, pangkat tertingginya 2, dan juga ada fungsi kubik, pangkat tertingginya 3, ada fungsi eksponensial, variabelnya jadi pangkat, dan juga ada fungsi logaritma. Oke, untuk antonomi parabola itu kita bisa lihat kalau dia terbuka ke atas berarti dia lagi di titik minimum, dan untuk terbuka ke bawah berarti dia lagi di titik maksimum. Rumus sakti yang harus kalian hafal adalah cara mencari titik puncak P. Untuk nyari koordinat X nya itu kalian bisa pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Dan untuk nyari koordinat Y, kalian masukin aja nilai X tadi ke persamaannya. Kenapa titik puncak ini penting? Karena di ekonomi kita sering ditanya berapa produksi biar untung maksimal atau berapa jumlah barang biar biaya minimum. Titik puncak itulah yang jawabannya. Nah, untuk latihan soal dan pembahasannya kita bisa lihat dimana ternyata kurva melengkung nggak seserem itu kan kalau kita tahu cara rumus titik puncaknya. Materi ini adalah kunci buat kalian memahami fungsi linear. Materi selanjutnya yaitu adalah penerapan fungsi linear. Nah, di fungsi linear ini kita bakal ketemu fungsi utilitas atau kepuasan. Fungsi utilitas atau kepuasan ini tuh kayak bayangkan kalian lagi haus banget dan minum segelas air. Gelas pertama nikmat banget, gelas kedua masih enak, tapi di gelas ke-10 perut udah ngerasa nggak enak. Itulah kenapa kurva utilitas berbentuk parabola terbuka ke bawah, karena kepuasan kita bakal naik sampai di satu titik jenuh atau titik puncak, terus setelah itu justru turun. Disinilah kita belajar konsep utilitas marginal, yaitu tambahan kepuasan dari setiap unit barang yang kita tambah. Nah, untuk fungsi produksi dan Pareto itu kedua fungsi produksi mirip kayak utilitas. Produksi juga punya titik jenuh. Kita juga punya kurva transformasi produksi yang menunjukin kombinasi dua barang yang bisa diproduksi pabrik model tertentu. Terakhir ada model distribusi pendapatan Pareto. Bahasanya kayak bilangan kalau jumlah orang N yang punya pendapatan lebih dari nilai tertentu X, itu polanya non-linear. Rumusnya itu sama dengan N sama dengan A per XB. Ini sering dipakai buat lihat kesenjangan ekonomi di suatu daerah. Nah, untuk contoh soalnya biar kita lebih paham seperti ini. Oke, untuk materi berikutnya yaitu adalah konsep deret hitung atau deret ukir. Nah, ini materi terakhir kita untuk hari ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakal menemukan pola di balik angka. Apa sih pola di balik angka itu? Yaitu ada deret hitung. Deret hitung itu ciri khasnya adalah perubahan antar sukunya berdasarkan penjumlahan bilangan tetap yang disebut pembeda. Contohnya 5, 10, 15, 20, pembedanya adalah 5.
Dua rumus yang wajib kalian catat itu adalah pertama, suku ke N atau dengan rumus. Nah, ini buat cari nilai urutan tertentu. Dan yang kedua itu adalah jumlah ke N. Nah, ini digunakan buat cari total seluruh nilai dari suku pertama sampai suku ke N. Di ekonomi ini sering dipakai buat hitung perkembangan produksi dan kenaikan stabil tiap tahunnya. Untuk kedua itu kita bakal menemukan deret ukur. Nah, deret ukur bedanya perubahan antar sukunya berdasarkan perkalian bilangan tetap disebut rasio R. Contoh 2, 4, 8, 16. Di sini rasionya adalah 4 karena dikalikan 2 terus. Rumus ke N adalah S N sama dengan A kali R N min 1. Deret ukur ini sangat powerful karena pertumbuhannya lebih cepat dalam ekonomi. Ini adalah dasar untuk menghitung bunga majemuk di bank atau di pertumbuhan penduduk. Untuk latihan soalnya agar kita lebih paham, aku akan udah selesai. Oke. Itu dia materi yang saya pahami seputar matematika ekonomi di pertemuan kedua sampai ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya aku akan bahas fungsi linier. Nah, nanti fungsi linier itu di dunia ekonomi nggak ada berdiri sendiri. Harga barang pasti berhubungan sama jumlah yang diminta. Hubungan matematis itulah yang kita sebut sebagai fungsi. Untuk fungsi linier sendiri, kita bakal mempelajari materi unsur pembentukan fungsi. Apa sih itu? Sebelum bikin garis, kita harus tahu dulu apa saja isi dari sebuah fungsi. Ada 3 unsur utama, yaitu variabel, koefisien, dan juga konstan. Kalau variabel itu adalah simbol yang mewakili suatu faktor. Ada variabel bebas, ada yang nilainya menentukan variabel lain, dan juga ada variabel terikat atau nilai yang nilainya tergantung dari X. Kalau koefisien, angka yang menempel di depan variabel. Koefisien ini menunjukkan berapa besar pengaruh X terhadap Y. Untuk konstan, angka yang berdiri sendiri ini di grafik. Konstan ini adalah titik di mana garis memotong sebuah vertikal Y saat X-nya 0.